Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Oke, selamat datang ya teman-teman di materi algoritma dan pemrograman lanjut atau algoritma dan pemrograman 2 ya. Oke, kali ini kita bakal belajar tentang file. Langsung aja ya, silakan teman-teman buka project teman-teman masing-masing buat baru CPP masing-masing. Nah, kalau udah buat CPP baru, silakan teman-teman tulis ritual dasar dalam CPP ya, yaitu hashtag include iostream dan using name space std dan main. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya file ya. Tapi sebelum masuk ke file, aku bakal buat program sederhana dulu, misalkan tentang input name ya. Oke, jadi yang pertama buat integer name dan cout masukkan name dan kita sein kan ya teman-teman, sein name cout inline dan name Anda adalah name. Seperti ini ya teman-teman. Coba kita run ya, misalkan 123.180.054. name Anda adalah 123.180.054 kan. Tapi program yang seperti ini itu masih ada kekurangannya teman-teman, yaitu data yang kita inputkan ini, name yang ini, itu setelah program di close dia tidak akan disimpan di penyimpanan di dalam komputer kita ya. Jadi kalau misal data kita ada banyak, kita harus inputin satu-satu lagi setelah programnya kita close ya teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka kita sekarang akan belajar yang namanya file. File. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya gambaran kasarnya. File itu gunanya untuk menyimpan data-data yang telah kita inputkan sebelumnya ya. Jadi walaupun programnya sudah di close gitu, data-datanya tetap ada. Jadi kita bisa ngambil data-datanya untuk dipakai di program selanjutnya gitu ya. Oke, di sini sebelum kita menggunakan file, ada satu library lagi yang harus ditambahkan teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan hashtag include fstream teman-teman. Oke. Ini ya, hashtag include fstream. Oke, di sini ada dua tipe data, yaitu ada tipe data of stream. Ini gunanya adalah untuk menulis dari program kita ke txt yang akan kita masukkan data kita ya, tulis. Kemudian ada if stream teman-teman. Nah, ini if stream gunanya adalah untuk membaca file txt yang ada di penyimpanan komputer kita ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku bakal buat fstream baca gitu aja ya. Oke, baca. Nah, ini aku kasih tulis keterangan deh. Untuk menulis data ke dalam .txt. Kemudian yang ini untuk membaca data atau isi dari .txt. Oke. Sebenarnya teman-teman, kita untuk operasi file ini kita nggak bisa
untuk tidak menggunakan offstream dan ifstream itu ada cara lain, yaitu ada fopen, fread dan sebagainya. Itu udah ada di modul juga, teman-teman bisa dipelajari. Oke, kemudian penulisan dasar file ya. Penulisan dasar file menggunakan fstream, teman-teman. Oke, jadi langkah yang harus teman-teman perhatikan waktu menggunakan fstream ini adalah dia akan dia harus ada open dan ada close-nya. Oke, jadi di sini kita akan belajar yang offstream dulu ya teman-teman. Yang ifstream kita abaikan dulu. Oke, jadi tulis .open. Nah, kemudian kita masukkan kira-kira data kita nanti mau di save di file txt yang bernama apa. Misalkan di sini aku pakai data name gini ya, .txt. Jangan lupa ada .txt-nya ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman nulis ini, tulis .open data name.txt, jangan lupa ditulis .close-nya. Oke, jadi setelah dibuka pasti nanti akan ditutup ya. Nah, di tengah-tengahnya baru kita nulis kode untuk memasukkan data-data kita. Kalau di sini datanya adalah name ya. Nah, kita akan mencoba memasukkan name ke dalam data name.txt. Oke, sebelumnya di sini aku udah ada file ya teman-teman, folder. Oke, di sini masih cpp exe dan .o-nya doang ya. Di sini belum ada data name.txt. Nanti setelah kita jalankan programnya, harusnya di dalam folder ini tadi akan ada data name.txt. Oke, lanjut ya, kita coding lagi. Oke, sintaks selanjutnya adalah untuk memasukkan name ke dalam data name.txt. Caranya adalah tulis, kemudian gini, apa ini, siku apa nih ya, siku kayak gini ya pokoknya teman-teman. Kemudian apa yang mau kita masukkan, yaitu adalah name kita ya. Kita harusnya seperti ini udah bekerja ya. Coba kita build dulu, sukses, execute, masukkan name, misalkan 123 180054. Oke, coba kita lihat di folder kita. Nah, di sini dia akan langsung muncul ya bentuk txt-nya. Waktu kita buka dia akan muncul name kita. Oke. Kemudian kita coba lagi ya, misalkan masukkan name 1231800 berapa ya, 0 deh, 0000. Oke, setelah kita jalankan programnya, maka otomatis harusnya masuk ke data name. Coba kita lihat. Oke, benar ya, masuk ya. Nah, tapi teman-teman, cara ini itu masih ada kelemahannya, seperti yang teman-teman tadi lihat ya. NIM 54 123180054 dia tertimpa oleh 123180000. Nah, gimana caranya supaya nggak ketimpa teman-teman? Jadi caranya adalah menggunakan yang namanya iOS 2.2 app. Oke, jadi biar data kita nggak ketimpa,
Kita ada tambahan lagi di sini. iOS 2.2 app ini ya. Ini artinya append ya. Jadi supaya ini fungsi supaya data kita yang sebelumnya kita inputkan tidak tertimpa oleh data yang lainnya. Oke, kita build ya. Oke, kita pastikan di sini data name isinya yang kosong-kosong ya. Kemudian kita masukkan lagi deh build udah ya. Kemudian masukkan name 123.168.00.53 deh. Oke, harusnya dia masuk ke dalam data ya. Kita coba lihat. Ya, benar ya. Dia akan masuk ke dalam data setelah kosong-kosong. Tapi kok ini kayaknya nggak enak dilihat ya. Nyamping terus ya. Gimana caranya supaya dia ke bawah seperti ini? Oke. Supaya data yang kita tulis itu adalah tersusun secara vertikal. Nah, kita perlu tambahkan di sini teman-teman yang namanya inline. Ini dasarnya sama kayak cout ya teman-teman. Untuk ini offstream. Kita coba build dan kita masukkan. Oke, coba nameku ya 123.168.00.54. Oke, kita close saja. Oke, kenapa belum bisa? Kita coba lagi ya. 123.168.00.54. Oke, udah bisa ya teman-teman. Tadi nggak tahu kenapa error ya. Ini dihapus aja deh. Save. Oke, coba kita inputkan lagi ya 123.168.00.55 deh. Oke, coba kita lihat. Oke, benar ya, udah masuk ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk offstream ya, offstream yaitu fungsi untuk menulis data ke dalam txt. Silakan teman-teman coba dulu ya kayak ini. Kemudian teman-teman ada cara lain untuk menuliskan ini ya, data name.txt. Misalkan data name.txt ini kita simpan di suatu string ya. Ini kita cut aja. Misalkan di sini kita namai string nama file gitu ya, sama dengan nih. Kemudian kita coba di sini nama file ya, nama file. Kita coba. Oke teman-teman, di sini coba kita lihat dia error ya. Nah, gimana caranya biar nggak error? Itu adalah tinggal ditambahin aja nih .c_str dalam kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Oke. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman semisal nanti mau nama filenya itu dinamis. Jadi teman-teman inputkan, kemudian akan muncul file di dalam satu folder sesuai nama yang teman-teman inputkan gitu ya. Misalkan di sini kita ubah ke data anu, kita build, kemudian kita masukkan name 123.168.00.56. Nah, dia akan membuat data anu ya setelah program kita jalanin. Oke, benar ya. Oke, silakan ini teman-teman pelajari dulu atau di pause dulu videonya, nggak apa-apa. Silakan di screenshot, dipraktekkan ya, jangan cuma ditonton. Oke, kan kita ini tadi mau buat program tentang input data name ya. Rasanya kurang lengkap kalau nggak ada stringnya ya, string nama gitu. Oke, kita buat aja di sini string nama.
Kemudian kita di sini tulis lagi ya, cout masukkan nama titik 2, kemudian cin nama. Oke, ini biar rapi, kasih tanda aja yang ini. Oke, sekarang kita mau coba buat masukin nama ke dalam file txt ya. Oke, ini sebelumnya kita ubah lagi aja ke data apa tadi namanya, data name. Oke, kemudian ini kita buat aja ini. Oke, penulisan string ke dalam file menggunakan fstring. Oke, kayak gini ya. Kemudian misalkan nama file kita akan kita buat data nama.txt gini ya. Kemudian karena kita mau menulis, kita harus membuka fungsinya dulu ya. Berarti kita tulis .open. Nama file yang kita mau pakai adalah nama file. Oke, ini biar nggak sama ya, ini aku ubah. Nama file 2 string, nama file 2, nama file 1. Oke, nama file 2 .c underscore str, ios.2.2 app. Ini. Dan jangan lupa di close ya. Tulis .close. Oke. Nah, gimana cara masukin string ke dalam fungsi offstream tulis ini? Itu intinya itu caranya sama persis. Jadi kita tinggal tulis seperti ini, tanda siku ya teman-teman. Kemudian nama. Kemudian jangan lupa ditambahin inline ya. Oke, kenapa masih error? Oh, ternyata kurang titik koma. Oke, jadi diperhatiin lagi ya nanti kalau buat anunya program apa ini. Oke, kurang titik koma lagi, siap. Oke, jadi harus teliti ya. Oke, misalkan masukkan nama, misalkan Ucup, NIM-nya 123.180.054. Oke, harusnya ini udah masuk ke txt yang bernama data nama. Oke, kita lihat di sini data nama. Oke, benar ya, masuk ya Ucup. Oke, coba lagi deh. Misalkan namanya Surucup 123.180.055. Coba kita lihat di data nama. Oke, Surucup ya. Nah, oke, gimana kalau semisal yang kita masukkan namanya Ucup Surucup? Oke, coba kita lihat ya di data nama. Oke, dia yang masuk adalah Ucup doang teman-teman. Nah, gimana caranya supaya yang masuk adalah Ucup Surucup lengkap? Oke, jadi caranya adalah sama kayak biasanya teman-teman buat program. Itu adalah tinggal nambahin getLine di sininya aja. Jadi di dalam fungsi offstream itu nggak ada yang diubah-ubah ya. Jadi kalau mau nambahin biar ada spasinya Ucup Surucup, itu bisa ditambahin getLine di sini. Kita coba aja ya, getLine
in, nama. Build, misalkan ucup suruh, dan ucup suruh terus deh. Fulan bin Fulan. Oke, name-nya 123.108.005.6. Oke, kita coba lihat data nama. Oke, masuk ya, Fulan bin Fulan. Oke, jadi kayak gitu ya untuk tipe data string. Untuk tipe data yang lain sama aja. Yang penting ada open, fungsi opennya, kemudian fungsi close, kemudian di tengah-tengahnya ada fungsi untuk memasukkan nama ke dalam tulis gitu. Oke, gimana kalau semisal kita dalam suatu file txt itu menginputkan banyak tipe data, nggak cuma string dan nggak cuma integer gitu ya. Kita coba di sini teman-teman, input banyak tipe data ke dalam file. Oke, kita coba ya. Intinya sama aja lagi, string, misalkan nggak usah pakai string deh, tulis.open, misalkan kita namain data mhs.txt, ios app. Salah, tipe app. Apa lagi ini ya, titik koma, kemudian tulis dot close. Oke. Nah, jadi intinya nanti teman-teman sama aja. Oke. Misalkan kita nulis nama dulu ya, tulis nama, kemudian jangan lupa ada headline-nya. Nah, setelah nama baru kita tuliskan name kita ya, tulis name, kemudian headline lagi. Oke, kita coba. Harusnya nanti setelah kita jalankan, karena di dalam folder ini belum ada yang namanya data MHS, dia bakal ngebuat data MHS. Oke, kita build, kita execute, misalkan namanya ucup suruh, jangan ucup suruh deh, ucup suruh pakai H. Name-nya 123.108.005.4. Oke. Name Anda adalah 123.108.005.4. Oke, harusnya udah ada data MHS di folder yang kita buat ya. Kita coba lihat di sini. Mana data MHS-nya? Oke, ini ya. Oke, dia udah muncul ucup suruh. Name-nya 123.108.005.4. Oke, gitu ya teman-teman, silahkan dicoba ya ini. Oke, jadi untuk penggunaan offstream seperti itu ya, gampang banget kan ya. Oke, jadi aku review ulang ya sedikit. Jadi jangan lupa include offstream, kemudian kita input data kayak biasa, kemudian deklarasiin offstream, terus nama variabelnya terserah teman-teman. Kemudian setelah itu baru kita open ya, kita buka fungsinya tulis.open di sini. Kemudian jangan lupa close. Nah, kemudian baru di tengahnya kita buat fungsi untuk memasukkan data kita gitu ya. Oke, kira-kira kayak gitu aja kali ya untuk offstream. Sebenarnya ini masih bisa banyak sih materinya, cuma rasa di sini cukup aja segini. Oke, sekian ya untuk offstreamnya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk ifstream ya. Jadi fungsi untuk membaca data. Jadi nanti di dalam data MHS ini kita coba keluarkan, kita masukkan ke dalam variabel yang ada di program kita. Oke, gitu ya. Kalau tadi offstream itu untuk nulis, ifstream itu untuk baca. Oke, sekian ya. Terima kasih.